Shalom, shalom Bapak Ibu sekalian. Saya lihat sudah live di Facebook. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat datang, shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GBI Mangga Besar dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekarang pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, hari Minggu, hari Minggu tanggal 1 Agustus. Haleluya, puji Tuhan. Ibu Susianti Tamsir, halo, shalom, selamat sore Ibu. Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan. Anak, cucu, menantu, baik-baik, sehat-sehat di dalam anugerah Tuhan ya. Oma, sehat. Anak, cucu, menantu, sehat disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya itu Tuhan mengasihi kita semua. Dan juga shalom kepada Ibu Tanyeni. Halo Ibu Tanyeni, apa kabar? Selamat sore. Baik, mumpung masih ada beberapa perangkat yang baru online, saya ingin tanya apa suara terdengar jelas? Suara terdengar jelas ya, gambar tidak putus-putus ya. Halo Ibu Ritawati, shalom Ibu Ritawati, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati kita sekalian yang ada di sini di dalam anugerah damai sejahtera daripada Tuhan ya. Baik, jelas. Oke, jelas. Terima kasih Oma, terima kasih ya atas masukannya, atas feedbacknya. Suara jelas, gambar tidak terputus-putus. Tentu harapan saya, tentu harapan kita sama seperti itu ya. Haleluya. Sambil nanti link ini akan disampaikan, di-share. Mari persiapkan kita punya perjamuan kudus, persiapkan ibadah pada sore hari ini. Tentu saya percaya bahwa Bapak, Ibu sudah bersiap-siap datang hampir hadirat Tuhan dan bersama-sama mau beribadah. Dan juga saya sapa dan salam Ci Eriana sama Ko Peter dan keluarganya. Shalom, Ci Eriana, Tuhan memberkati. Pak Hermanus Herman, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pak Yafet juga, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pak Rundi, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada Pak Rundi, ada Ci Lili, shalom Ci Lili, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada bersama-sama di situ, ada Bona, ada Epin, ada Stephen, ada Verlina, salam. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan ya. Haleluya. Ibu Susana Iskandar, halo Ibu Susana Iskandar. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati bersama dengan Pak Koswara, damai Tuhan. Semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin segar. Dan saya percaya anak cucu menantu dari keluarga Ibu Susana Iskandar dan Pak Koswara di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Shalom juga buat Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Halo Bapak dan Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu rohani kita sekalian yang membina, mendoakan, dan saya percaya pada saat hari ini pun beribadah bersama-sama dengan kita. Penuh kasih, penuh sayang di dalam anugerah Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Pak Hardi Wijaya bersama dengan keluarganya, shalom, Tuhan memberkati. Damai sejahtera di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan kepada Pak Hardi sekeluarga. Juga untuk Ibu Kristina Selan, shalom Ibu Kristina Selan. Pak Alexander, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan hadir bersama-sama dengan Bapak. Saya percaya Tuhan melindungi Bapak di dalam perlindungan Tuhan. Dan juga saya ucapkan shalom buat Ibu Nurmala, Yulia Nurmala. Shalom Ibu Yulia, damai-damai, hidupnya sehat. Tuhan berkati, setiap apa yang diusahakan dikerjakan boleh berhasil. Ci Lili Margareta juga, shalom Ci, selamat sore. Selamat sore juga buat Ama. Apa kabar Ama? Sehat-sehat ya. Salam dari kami sekeluarga di tempat ini. Bapak dan Ibu Gembala juga menanyakan, Ama sehat? Puji Tuhan, saya mendoakan selalu sehat ya Ama ya. Haleluya. Juga saya sampaikan salam buat Ibu Yuli Haryanto dan Pak Dedi. Halo Pak Dedi, apa kabar? Bu Yuli, apa kabar? Damai sejahtera menyertai. Anak cucu menantu disertai Tuhan. Anak cucu menantu disertai Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Juga saya ucapkan salam buat Surabaya. Halo Eva, apa kabar Eva? Eva dan Samuel di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan. Saya percaya keluarga besar Pak Gembala yang ada di Surabaya dilindungi Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi keluarga-keluarga kita. Anak cucu menantu orang yang takut akan Tuhan dipelihara Tuhan. Baik, dari tempat ini sebelum saya memulai ibadah,
Saya juga mengucapkan salam dan shalom kepada kita yang menyaksikan acara ini, baik secara live maupun nanti yang disaksikan setelah ini. Tetap harapan kami, Anda bersama-sama beribadah, tetap cari Tuhan, tetap cari hadirat Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan dengan kerinduan bahwa hati kita sungguh-sungguh. Haleluya. Cimeli, shalom. Cimeli, apa kabar? Ya, salam buat Yohanes Victor. Damai sejahtera Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada Yohanes Victor menjadi anak yang takut akan Tuhan. Cimeli pun disertai oleh Tuhan. Salam buat keluarga besar di sana ya. Sampaikan salam damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Sekarang sudah jam 4:03. Mari persiapkan diri kita. Nanti saat menyembah Tuhan, saya mengundang sama-sama menyanyi, sama-sama memuji Tuhan. Saat menyembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari agungkan Tuhan. Bukan di tempat sini aja yang seru menyanyi sendiri, tetapi Bapak Ibu sekalian sembah Tuhan. Di tempat engkau berada, di tempat engkau duduk atau berdiri pada hari ini, ataupun dimanapun sedang engkau melakukan aktivitas, sembah Tuhan. Dia layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Dan saya mau sampaikan, doa kita yang kita panjatkan sudah banyak didengar Tuhan. Ayo, mulai bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih diingat banyak doa-doa yang kita panjatkan, dan doa-doa itu sudah mulai terjawab satu demi satu. Semuanya sehat, semuanya baik-baik saja. Itu karena Tuhan yang mengasihi, memelihara umatnya. Ayo tetap berdoa, tetap jaga protokol kesehatan. Kita sama-sama bertanggung jawab penuh atas kehidupan ini. Dan juga saya ucapkan shalom kepada Pak Hendrawan Salim. Apa kabar Pak Hendrawan Salim? Tuhan memberkati, damai Tuhan atas hidup Pak Hendrawan. Salam buat Ibu Rita, anak, cucu, menantu, ya, di dalam penyertaan Tuhan. Baik, sekali lagi kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Mari persiapkan hati kita. Engkau Tuhan yang setia, sama-sama nyanyikan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari naikkan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sembah, oh mari sembah. Haleluya, Yesus, mari sembah Dia, mari agungkan namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa pada sore hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan, buat segala kemurahan, buat segala kasih sayang yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, buat kuat kuasa Tuhan yang menyertai kami. Kalau sampai dengan hari ini di tanggal 1 Agustus 2021, kami boleh masuk di dalam bulan ini dan kami mau mengawalinya di dalam nama Yesus Kristus. Mari sertai kami Tuhan, mari pimpin kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebiasaan atau keberuntungan kami, tetapi sekali lagi karena Tuhan yang memimpin kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau bawa syukur kami mau bawa ibadah ini, kami mau bawa hati kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau tanpa Engkau kami tidak akan mendapat apa-apa dan pasti binasa. Tetapi ketika kami di dalam Engkau, ada kekuatan yang baru, sehingga hari demi hari kami lewati di dalam kemenangan yang pasti dan yakin Engkau berikan pada kami. Pada sore hari ini kuduskan kami semua, perkenankan kami semua, hamba-hamba Tuhan yang melayani dari tempat ini, dimanapun kami berada. Tuhan kuduskan kami, termasuk perangkat yang kami pakai, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Shalom sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya lihat ada Ibu Lina Apit dan juga Peter bersama dengan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, yuk sama-sama disimak dan diperhatikan. Kita akan mendengarkan dan mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pengantara kita. Aku percaya bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Aku percaya bahwa pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya bahwa penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Aku percaya bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Aku percaya bahwa pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk pelayanan hamba Tuhan, Pendeta Pembantu Yuni Haryanti. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Yuk sama-sama ambil Alkitab kita. Di bulan Agustus ini kita bicara banyak tentang yang namanya kemerdekaan. Haleluya. Tema besarnya adalah merdeka dalam Kristus. Kalau tadi pagi Bapak Ibu sekalian tidak bersama-sama datang hadir di dalam ibadah online tadi pagi, Bapak Ibu bisa menyaksikan khotbah yang tadi pagi, linknya ya. Linknya ada di dalam Facebook ini. Silahkan Bapak Ibu bisa tonton ulang. Saya ingin summary sedikit Bapak Ibu. Apa yang tadi dibahas, apa yang tadi kita sampaikan, bahwa ada yang namanya mental budak. Sudah dibebaskan tapi mentalnya budak. Sudah dimerdekakan tapi mentalnya mental budak. Hati-hati dengan dua hal ini. Yang pertama adalah mentalnya, yang pertama adalah belenggu pada kenangan masa lalu. Jadi tidak bisa sembuh, tidak bisa pulih, tidak bisa maju. Karena apa? Masa lalunya, dilihat masa lalunya seperti itu, tidak pernah maju. Dan juga ada belenggu yang namanya pada ketakutan masa depan. Tadi pagi kita sudah bahas. Nah, tapi saya perlu sampaikan Bapak Ibu. Karena tadi pagi ada sedikit koneksinya terganggu, jadi siarannya 2 kali. Ya, satu rangkaian tapi 2 kali. Tetap hari ini saya berharap kita tidak ngalamin yang namanya gangguan internet Bapak Ibu ya. Lancar, kita bisa menyaksikan firman Tuhan lancar-lancar saja. Baik, buka Roma 6 ayat 18. Roma Fatsal 6 ayat 18. Haleluya. Roma Fatsal 6 ayat 18. Firman Tuhan singkat, tetapi saya perlu sampaikan Bapak Ibu tetap harus baca dari ayat 15 sampai dengan 23 ya. Judul perikopnya 2 macam perhambaan.
Di ayat 18 yang saya ingin garis bawahi, saya membaca seperti ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Agustus adalah bulan yang sangat identik sama yang namanya Hari Ulang Tahun Dirgahayu Indonesia. Penuh perjuangan bangsa ini merebut kemerdekaan. Penuh perjuangan bangsa ini mengorbankan orang-orang terbaiknya. Berperang, apalagi melakukan segala daya upaya untuk Indonesia bisa merdeka. Kita, generasi yang sekarang ini hidup, kita orang-orang yang beruntung. Tidak ikut perang, tidak pikul senjata. Mungkin ada yang pernah ikut perang, tapi saya juga nggak tahu umurnya sudah berapa, mungkin sudah lanjut. Tapi rata-rata mereka sudah mengalami yang namanya pass away. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begini, dengar baik. Setiap kemerdekaan pasti butuh namanya perjuangan. Kita, firman Tuhan tertulis di dalam Roma 8 ayat 16 ini, kamu telah dimerdekakan. Haleluya. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Perhatikan sekali lagi, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus dosaku, yang menebus dosamu, yang menyucikan hidupku dan yang menyucikan hidupmu. Kita telah dimerdekakan. Tuhan memerdekakan kita bukan lewat negosiasi. Tuhan memerdekakan kita bukan melewati perundingan. Tetapi melalui satu pengorbanan di atas kayu salib, Tuhan mati, Tuhan curahkan darahnya, menukar nyawanya, dan masuk ke alam maut untuk merampas, merebut kita dari cengkeraman iblis. Kita telah dimerdekakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kalau hutang bisa dibayar. Kalau dimerdekakan dari sakit bisa disembuhkan. Kalau dimerdekakan dari namanya permasalahan masih bisa ada jalan keluar. Tetapi kalau dosa tidak ada jalan keluarnya. Dosa harus ditebus, dosa harus dibayar oleh kematian Sang Juru Selamat yang memberikan hidupnya untuk saya dan untuk Anda, untuk kita semua, untuk orang-orang yang tidak mengenalnya, untuk orang-orang yang mau menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengar baik. Tuhan telah memberikan kepada kita kemerdekaan dari dosa. Sekali lagi, bukan dari negosiasi, bukan karena dari perundingan, tetapi karena murni pengorbanan. Bayangkan, perundingan dan yang namanya negosiasi pernah terjadi. Ketika Tuhan Yesus dicobai, ditawarkan, akan kuberikan seluruhnya dunia ini. Akan kuberikan semuanya. Kalau engkau apa? Engkau sujud menyembah kepadaku. Iblis bilang seperti itu. Gak perlu mati, gak perlu disalib, gak perlu apa, pokoknya ya gampang, tinggal sujud sembah. Tetapi Tuhan tidak mau ambil itu. Karena keselamatan kita bukan dari hasil negosiasi dan bukan dari hasil perundingan. Tetapi karena darah Yesus Kristus yang di atas kayu salib. Dia curahkan darahnya. Dia mati untuk tebus saya dan Anda. Oleh sebab itu kamu telah dimerdekakan dari dosa. Yes, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini datang beribadah, mulai menyembah Tuhan bukan hanya sekedar menyanyi. Pak, tapi rasa beda. Nyanyi online sama nyanyi ketemu tatap muka lebih enak. Nyanyi di gereja kelihatannya lebih menarik. Sepertinya rohaninya lebih kuat rohnya. Hari ini ketika engkau sudah dimerdekakan dari dosa apapun keadaannya, engkau mau beribadah dimanapun, sujud menyembah, di dalam rumah atau di dalam kamar atau di dalam mobil, entah engkau di perjalanan, ketika engkau sebagai orang yang bebas, engkau menyembah Tuhan, penuh kasih, penuh dengan kerinduan, penuh dengan sukacita engkau menyembah Tuhan. Dan saya mau mengaminkan itu. Mari kita yang sudah dimerdekakan, rasa dimerdekakan itu kayak apa sih? Tadi pagi kita sudah bahas dimerdekakan itu lepas belenggu, tidak terikat, tidak terkungkung. Gak enak Bapak Ibu. Gak usah ngomong sesak napas ya. Pakai baju kekecilan aja Bapak Ibu.
Coba di rumah masih ada yang punya baju kekecilan enggak? Bapak Ibu, kalau lagi dalam masa seperti ini, ada yang timbangannya bisa turun 2 kilo, puji Tuhan. Ada yang bisa turun 4 kilo, puji Tuhan. Ya, ada yang mungkin lebih daripada itu. Tapi, ada yang bisa naik 6 kilo. Justru lagi waktu di rumah, timbangannya naik 6 kilo. Bisa jadi timbangannya naik 8 kilo, belasan kilo ada. Cari teman saya punya teman ada bilang, saya malah timbangannya naik bisa sampai belasan kilo. Kenapa di rumah terus, nggak kemana-mana, makan, enak, tidur, rebahan, ini itu. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan. Nah, kalau pakai baju kesempitan nggak enak Bapak Ibu. Ya, kita lebih senang pakai baju yang casual, yang lebih gerak, lebih enak. Kita nggak usah ngomong soal COVID-19 terlebih dahulu. Tetapi tidak enak. Terikat tidak enak. Tuhan bebasin kita. Tadi pagi kita udah bilang, ada mentalnya loh yang ikat, mental budak. Hari ini itu kita dibebaskan. Dan ingat, dibebaskan bukan lepas terbang begitu aja. Dibebaskan bukan, oh jadi bebas. Nggak ada yang namanya aturan. Koboi, semi koboi nggak apa-apa. Nggak, Bapak Ibu. Tetapi ingat, perhatikan. Yang Roma 6 ajarkan seperti ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Yang dengar firman Tuhan pada hari ini, sama-sama katakan amin. Anda adalah hamba kebenaran. Saya adalah hamba kebenaran. Pak Pendeta, bukannya tadi Bapak sudah bilang dibebaskan, dimerdekakan, kok jadi hamba lagi? Ya, kok jadi hamba lagi? Bukannya tadi udah dibebasin. Bukan Yesus membebaskan, memerdekakan, kok jadi hamba lagi? Bapak Ibu, mari sama-sama perhatikan. Ketika kita menjadi hamba, kita tahu bahwa kita sedang mengabdi kepada Tuhan yang membebaskan kita. Haleluya. Di ujung sananya tidak ada yang namanya maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi hamba-hamba kebenaran. Ini satu kebanggaan. Ya, kebanggaan buat Anda, kebanggaan buat saya, dan kebanggaan bagi kita semua untuk bisa menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika dulunya menjadi hamba dosa, jika dulunya menjadi hamba budaknya iblis, jadi hambanya yang namanya nafsunya kita, tetapi hari-hari ini kita diubahkan menjadi hamba kebenaran. Tertulis di dalam Roma 12 ayat 2, firman Tuhan bilang seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini apa? Dunia ini terkekang, dunia ini terhimpit, dunia ini dijajah, dunia ini yang namanya semuanya mau ditarik untuk menjadi binasa. Semakin hari semakin bobrok, semakin hari akan semakin bejat, semakin hari akan semakin susah. Firman Tuhan dengan jelas bilang, janganlah kamu menjadi serupa. Kalau menjadi serupa repot Bapak Ibu. Apalagi dengan dunia yang jahat ini. Firman Tuhan bilang begini, saya garis bawahi, tetapi berubahlah. Yang dulunya bukan hamba kebenaran, Tuhan bilang, tetapi berubahlah. Berarti ada satu transformasi dari yang namanya senang bikin dosa, senang bikin kesel, senang bikin keki, senang bikin masalah. Firman Tuhan bilang berubah. Amin. Berubah. Saya pun sedang di dalam tahap proses belajar berubah. Tidak pernah bilang, Tuhan saya sudah berubah. Di dalam tahap proses berubah. Dan ini akan indah. Tahap berubah. Ayo sampaikan lanjutan lagi. Roma 12 ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang hamba pasti dia tahu mana kehendak Tuannya. Amin. Dan dia juga harus melakukan yang baik. Dan dia juga harus melakukan yang berkenan kepada hambanya. Dan dia juga harus belajar untuk memberikan yang sempurna.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tahu bahwa kita kalau seumpamanya memberi upah kepada orang, untuk orang itu bekerja, pasti kita mau dia yang mengerjakan yang baik, yang the best. Ya, kalau cuci piring bukan berarti piring pasti pecah, bukan berarti sendok pasti bengkok, pasti hilang, tetapi pasti bersih, wangi, apalagi tidak bau amis. Itu yang kita mau pasti. Kalau nyapunya pasti bersih. Kalau nyuci baju, cuci bajunya pasti bersih. Kalau kita pun bekerja di dalam dunia ini, bos kita, atasan kita juga kita mau apa? Tidak bolong-bolong, tidak madol-madol. Semua pekerjaan yang kita kerjakan tidak tarsok-tarsok, tetapi dikerjakan dengan segenap hati. Pentingnya yang namanya apa? Pembaruan budi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk sama-sama kita belajar yang namanya hamba kebenaran. Hamba kebenaran, semua orang itu memang Tuhan mau supaya hidupnya dibenarkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hamba kebenaran artinya dia mengabdi kepada Tuhan, kepada majikannya. Dia memproduksi yang namanya kebenaran-kebenaran. Belajari dan ketahuilah bahwa di dalam Roma pasal 5 ayat 1, kita ini dibenarkan karena iman. Kita jadi hamba kebenaran, kita dibenarkan oleh iman. Jadi kita memproduksi, kita melakukan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna tentang kebenaran itu. Roma pasal 5 ayat 1 kita dibenarkan oleh firman. Di dalam Roma pasal 5 ayat 9, firman Tuhan dibilang seperti ini, kita dibenarkan oleh darahnya. Kita bersyukur Bapak Ibu. Dibenarkan oleh darah, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena keberuntungan, karena bukan kita lahir dari keluarga Kristen. Apalagi saya bukan lahir dari keluarga pendeta, dari keluarga hamba Tuhan, tetapi dibenarkan oleh iman dan dibenarkan oleh darahnya. Tuhan sudah berkorban. Dia memberikan kemerdekaan. Dan dia mau mengubahkan dari yang namanya budak, dari yang namanya hamba dosa, yang memproduksi, yang namanya kelak memproduksi kematian yang abadi, kematian yang kekal. Memperoleh keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita belajar tentang hamba kebenaran, hamba itu pasti dapat upah. Amin. Tidak ada hamba yang tidak dapat upah. Hamba dosa dapat upah? Hamba dosa dapat upah enggak? Saya tanya Bapak Ibu sekalian. Hamba dosa dapat upah. Upahnya bukan kenikmatan Bapak Ibu, tetapi di dalam Roma 6 ayat 23, sebab apa? Upah dosa adalah maut. Ada upahnya. Hamba dosa ada upahnya, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 23. Ini tidak main-main tentang kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan berikan kemerdekaan kepada hidup kita sekalian. Mari kita pertahankan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita dimerdekakan. Kita dimerdekakan tubuhnya, kita dimerdekakan jiwanya, kita juga dimerdekakan rohnya. Orang Israel pada waktu zaman Tuhan Yesus ada, dia Tuhan tetap datang kepada umat Israel. Sekali lagi saya katakan tadi pagi ada perkataan seperti ini, perkataan dari juru selamat apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan datang untuk apa? Memberikan kelegaan, kebebasan, kemerdekaan bagi tubuh. Buktinya apa? Yang sakit disembuhkan, yang buta dapat melihat, yang timpang berjalan. Apalagi yang tuli bisa mendengar, yang bisu dapat berbicara, bahkan yang sakit kusta dan yang mati sekalipun 4 hari. Tuhan bangkitkan dan Tuhan pulihkan. Yang dianggap kejijikan pada waktu itu Tuhan pulihkan. Tubuh dipulihkan dan jiwa pun Tuhan pulihkan. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29 firman Tuhan bilang gini, jiwa dapat ketenangan. Jiwa dapat ketenangan. Jadi tubuhnya diselamatkan, dipulihkan, jiwanya juga ketenangan. Karena apa? Ada banyak himpitan, ada banyak permasalahan yang membuat orang semakin lama semakin bisa depresi. Dan rohnya sudah tentu diselamatkan, diperdamaikan dengan Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal 6 ayat 18 tadi yang kita baca,
kita ini menjadi hamba kebenaran? Ada 3 hal yang akan saya bagikan bagi Bapak Ibu sekalian. Dengan cepat akan saya bagikan 3 hal ini. Hamba kebenaran. Hamba kebenaran adalah mereka harus terpanggil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hamba-hamba kebenaran adalah orang-orang yang terpanggil. Saya dan Anda, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, dan saudara-saudara rekan-rekan sekalian, dan anak-anak youth yang mungkin menyaksikan acara ini, kita ini terpanggil. Murid-murid Tuhan Yesus juga dipanggil oleh Tuhan. Dulunya penjala ikan, dulunya nangkap ikan, tapi Tuhan panggil apa? Engkau sekarang menjadi penjala manusia. Dan hari ini pun saya mau sampaikan, hamba kebenaran tidak bisa hindari yang namanya terpanggil atau panggilan daripada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sesungguhnya engkau terpanggil. Terpanggil di dalam komunitasmu, mungkin di dalam komunitasmu yang kecil, komunitas ibu-ibu mungkin, atau komunitas tetanggamu, engkau tetap terpanggil. Dan Tuhan pilih engkau untuk menjadi terang. Yang pertama, hamba kebenaran sudah pasti terpanggil. Dan yang kedua, hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran harus hidup, menghidupi di dalamnya. Bukan hanya sekedar panggilan aja hamba kebenaran, tetapi tidak pernah menghidupi kehidupan ini. Ketika kita hidup tentu pasti akan bertumbuh. Ketika kita hidup pasti akan berbuah. Dan ketika kita berbuah pasti akan dinikmati. Dalam proses hidupnya ada yang namanya proses. Tentu kalau Anda menghargai namanya proses, seorang hamba kebenaran harus tahu yang namanya sesuatu hal hidup di dalamnya. Mau tidak mau, kita harus terima yang namanya makanan rohani. Bukan hanya sekedar sedikitnya, bukan hanya sekedar secukupnya, tetapi kita harus makan banyak makanan rohani. Makanan rohani yang dari mana? Tentu yang dari Alkitab, bukan hanya sekedar dibaca, tetapi mulai merenungkan firman Tuhan. Mulailah merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar baca cepet adu baca, cari ayat yang paling pendek. Kalau bisa paling pendek satu ayat udah cukup. Hai Bapak Ibu sekalian, renungkan firman Tuhan karena Anda harus menghidupi firman itu. Seorang hamba dia harus hidup dan menghidupinya di dalamnya. Dan saya tahu Bapak Ibu, menghidupi itu tidak gampang. Menjadi hamba kebenaran itu seumur hidup kita. Ketika kita memikul satu tanggung jawab, panggilan itu, kita bisa bertahan, kita bisa menyenangkan Tuhan kelak nantinya. Yang pertama, hamba kebenaran adalah hamba yang dipanggil. Hamba yang kedua, hamba kebenaran adalah hamba yang hidup di dalamnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebelum saya tutup khotbah pada sore hari ini. Hamba kebenaran adalah orang-orang yang berjuang sekuat tenaganya. Haleluya. Bapak Ibu, kita tidak dapat membalas kasihnya Tuhan. Kita tidak dapat membalas kemurahan dan kebaikannya Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini sungguh tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi perlu disampaikan, berjuanglah sekuat tenaga. Haleluya. Alkitab pernah menulis, ada seorang tuan yang ingin pergi jauh ke negeri yang lain. Dia panggil ketiga hamba-hambanya. Yang satu diberi 5 talenta. Yang satu diberi 2 talenta. Yang satu lagi dapat 1 talenta. Dan Alkitab menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Yang dapat 5 dan dapat 2. Mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh 5 bukan jadi 6 loh. Yang sungguh-sungguh 5 bukan jadi 7. Tapi yang sungguh-sungguh Alkitab bilang dari 5 jadi berapa? 10. Yang 2 sungguh-sungguh. Bukan jadi 1. Tetapi yang 2 sungguh-sungguh jadi 4. Artinya apa? Ada kesungguhan. Kapasitas yang dia punya, dia pakai. Seluruh tenaga yang dia punya, dia pakai.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjuang sekuat tenaga. Walaupun kita tahu di masa sekarang serba yang namanya permasalahan, serba eh, yang namanya tak penuh dengan tantangan, tetapi mari berjuang dengan sekuat tenaga. Ayo, buktikan Anda adalah orang-orang yang bisa. Buktikan adalah orang-orang yang cakap dan tangguh. Saya percaya bahwa Anda sungguh mengasihi Tuhan dan mau dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Ketika Anda mulai mau menjadi seorang hamba kebenaran, serahkan hidupmu pada Tuhan. Dan hari ini engkau yang telah dimerdekakan. Saya dan engkau telah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya dan Anda sama-sama dibebaskan oleh Tuhan. Mari sama-sama percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama berharap pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini bukan main-main lagi Bapak Ibu. Hari ini bukan hanya sekedar biasa-biasa saja. Mari tingkatkan imanmu, mari tingkatkan kasihmu pada Tuhan, percaya padanya, Tuhan menyertaimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari persiapkan perjamuan kudus pada sore hari ini. Ambil roti dan anggurmu, bawa ke dalam tangan Tuhan. Ketika engkau mengangkatnya, ingat satu hal, engkau dan saya telah dimerdekakan. Engkau dan saya telah dilepaskan. Engkau dan saya telah diberikan yang namanya hidup lagi oleh Tuhan. Ini bukan masalah main-main. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Ambil roti dan anggur, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kamu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Bapak kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami telah dimerdekakan. Kami telah dibebaskan. Nah, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini ada roti dan anggur yang akan kami angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah tubuh Tuhan, lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpaku di atas kayu salib dan telah mati menebus dosa kami. Kami minta Tuhan kuduskan roti dan anggur ini. Kami minta perkenanan daripada Tuhan ketika kami mengangkatnya dan kami akan memakannya. Kami mengingat pengorbananmu yang sungguh dan kami tidak meremehkan apa yang kami angkat pada sore hari ini. Kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya bertanya kepada saudara sekalian, apakah saudara yakin dan percaya ini roti adalah lambang dari tubuh Kristus? Amin. Yang percaya mari sama-sama kita makan dengan percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Angkat cawanmu, angkat cawan anggurmu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa ini adalah lambang dari tubuh darah Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari mengucap syukur karena Tuhan baik. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Tubuh dan darah Yesus bersatu dengan kami. Tuhan mempersatukan kami. Tuhan mendamaikan kami. Tuhan memerdekakan kami. Dan Tuhan mengangkat kami dari lumpur dosa, dari maut, dari kematian. Tuhan tebus kami. Dan pada hari ini kami disadarkan bahwa sesungguhnya kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Dan kami dijadikan hamba-hamba kebenaran. Kami mengucap syukur diberi kesempatan untuk mewartakan kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan. Menggarami, menerangi. Kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih buat perjamuan kudus. Terima kasih buat kesembuhan dan kesehatan yang sudah kami terima. Dan kami percaya pada sore hari ini kami sepakat, kami sehati. Darah-Mu telah menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Darah-Mu telah membebaskan kami dari kutuk dan maut. Dan kami percaya Tuhan memberi kami kemenangan lepas kemenangan. Terjadi hal-hal yang baik di dalam kehidupannya kami. Terjadi pemulihan atas keluarga kami. Pemulihan atas kesehatan kami. Pemulihan atas perekonomian kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi yang baik dan yang baik. Terima kasih ya Bapa. Juga pada sore hari ini sebelum kami akhiri ibadah ini, kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa pemerintahan yang ada. Kuduskan, sucikan pemerintahan yang ada dalam berkat rahmat Tuhan, takut akan Tuhan. Dan kami percaya setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang baik dan menyenangkan hati Tuhan, takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan pakai gereja-gereja menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap hamba-hamba Tuhan yang ada, Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka. Secara khusus kami berdoa sehati sepikir untuk gereja kami, GBI Mangga Besar. Tuhan jaga, pelihara hamba-hamba Tuhan. Tuhan jaga milik Tuhan, domba-domba kepunyaan-Mu. Kami orang-orang di dalam penggembalaan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jaga, lindungi dalam penyertaan Tuhan. Orang tua rohani kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan beri mereka kesehatan, kebahagiaan. Di dalam pengurapan Allah, Tuhan jagai mereka. Kami juga bawa staf penggembalaan. Dan kami bawa keluarga Petrus Suganda, keluarga Pak Hosea Indrajaya, keluarga Pak Alexander Selam, keluarga Rundi Tuhan. Kami bawa juga keluarga Ibu Susana Iskandar. Kami juga bawa keluarganya Filemon. Kami juga bawa keluarganya Dorti Tuhan. Kami juga bawa keluarganya Pak Surya sebagai ketua dewasa muda. Kami bawa keluarga hamba-hamba Tuhan. Satu persatu yang tidak dapat kami sebut nama mereka satu persatu. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjagai mereka. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Untuk keluarga-keluarga yang muda, Tuhan juga berkati mereka di dalam kasih sayang akan Tuhan. Selalu hidup mereka terpaut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa buat setiap kegiatan gereja yang berjalan. Baik yang secara online, Tuhan berkati, bisa dikuduskan, disucikan, membawa manfaat dan membawa berkat bagi kita sekalian. Bapak, kami juga berdoa pada sore hari ini, kepada lansia-lansia yang ada, Tuhan memberkati mereka. Tubuh-tubuh yang sehat, hati-hati yang bersuka cita, dan jiwa-jiwa yang kuat. Kami juga berdoa buat para pria, para wanita, para anak-anak, para single parent, para orang-orang yang masih belum menikah, single Tuhan, orang tua tunggal, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Sertai mereka, urapi mereka dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan biar kami juga boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan kami, rohani kami. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan yang pria, yang wanita, kami sertakan mereka dalam doa. Terima kasih kalau ada doa-doa yang sudah mulai dijawab Tuhan. Mereka yang sudah disembuhkan, mereka yang sudah mengalami mujizat kesembuhan, mereka yang diluputkan dari maut, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang ditinggikan.
Kalau pada sore hari ini kami akan akhiri ibadah ini, turunkanlah rahmat berkat Tuhan kepada kami. Kami mau angkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan, dan kami mau menerimanya. Kami butuh perlindungan Tuhan, kami butuh penjagaan daripada Engkau. Mari lindungi kami Tuhan, sertai kami. Kami angkat tangan kami dan kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh, yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh yang Maha Kudus yang menguatkan, menyegarkan kami hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kami kedua kalinya di awan yang permai. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan shalom kepada Pak Riyadi dan keluarganya. Shalom, Tuhan memberkati. Ibu Yeni, shalom Ibu Yeni Rondonuwu, Tuhan Yesus memberkati. Pak Herman, Tuhan berkati, damai sejahtera ya. Ibu Yulia Nurmala, Tuhan berkati. Ibu Susianti Tamsir, Tuhan berkati. Ibu Riniwati, Tuhan berkati. Salam ya buat keluarga besar ya, Ibu Riniwati, Ibu Ritawati, sama Ibu Rimawati, damai sejahtera Tuhan ya. Eva sampaikan salam, Julius juga sampaikan salam. Buat keluarga, Ibu Amelia, shalom ya Ibu Amelia, Tuhan berkati. Halo Peter, sekali lagi Peter, Tuhan berkati Peter ya. Peter sama, tunggu bentar, Peter, Prida sama Jihan, bersama keluarganya Josephine ya. Sama Tante Meli ya, salamin ya, tolong salamin ya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Lina Apit, shalom, shalom Ibu Lina. Tuhan memberkati, damai sejahtera bersama-sama dengan Ibu keluarga. Baik, kami menyapa dan menyalam setiap jemaat-jemaat, Ibu Yuli, Pak Dedi, salam buat Stephen dan keluarga, anak cucu menantu disertai oleh Tuhan. Baik, dari tempat ini juga saya mengucapkan salam kepada Pak Hosea, Bu Vera dan keluarganya. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi dalam berkat rahmat Tuhan, diberikan kekuatan dan penghiburan. Juga Pak Alexander Selan dan keluarganya, hamba-hamba Tuhan, saya ucapkan salam, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dari tempat ini, kami yang melayani Tuhan, kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Kami mau pamit diri di dalam damai sejahtera Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati ya. Shalom. Sebentar saya ucapkan shalom, shalom. Baik, saya lupa saya matikan Zoom-nya karena dari Zoom kita online-nya. Haleluya, sampai ketemu. Tuhan memberkati ya. Sampai jumpa.